semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari dimulai dengan cuci piring. Nah, ini cuma ada segini aja sedikit ya teman-teman, karena ini cucian piring habis sarapan. Beda dengan cucian piring kalau sudah habis masak. Lalu setelah cuci piring dilanjut saya mau food prep teman-teman. Ini kebetulan video di akhir bulan ya teman-teman, dan baru sempat untuk diedit karena sedang banyak urusan ya teman-teman, dan kebetulan anggota keluarga ada yang sakit, jadi saya baru sempat untuk mengeditnya gitu teman-teman. Nah, ini belanjaan yang saya beli tadi pagi. Saya beli kelapa dan itu ada bumbu rendang. Rencana hari ini saya mau masak rendang. Itu ada persop-sopman dan ini buah sao, tahu, kemudian ada daun jeruk dan saya nyari daun kunyit tidak ada. Ya sudah, saya skip aja. Ada tomat, ada tempe, labu siam, ini ada gambas dan juga ada bayam. Nah, ini belanjaan saya totalnya 56.000 ya teman-teman. Ini hasilnya sudah dikupret. Nah, lanjut. Ini saya mulai masak, saya goreng tahu, saya potong iris-iris kecil, ditumisin bawang merah, bawang putih, kasih kaldu jamur dan garam. Udah cukup itu aja, simpel bumbunya untuk anak-anak makan. Nah, ini disambi dengan bikin sayur pening bayam, dikasih gambas dan juga labu siam, kemudian saya gebrekin laos dan juga daun salam. Semuanya bumbunya simpel ya teman-teman, karena kalau ada anggota keluarga yang sakit mungkin makannya cukup seperti ini aja untuk mereka. Maksud saya untuk anak-anak, dan kalau saya kan fleksibel, dan juga ini saya akan bikin rendang. Udah gitu aja menu hari ini yang saya masak teman-teman. Ini mulai saya masukkan bayamnya, kemudian nanti saya masukkan juga gambasnya kalau sudah bayam sama labu siamnya sudah empuk ya teman-teman. Jadi gambasnya nggak terlalu overcook gitu. Ini saya lanjut setelah saya masak sayur, saya sambi maksudnya teman-teman, sambil goreng tahunya. Ini simple, kesukaan anak-anak. Saya pun waktu kecil senang ya kalau digorengin tahu seperti itu dengan orang tua saya. Makanya ini menu masakan menggenerasi. Nah, ini saya lanjut, saya mulai bikin santan ya teman-teman dari parutan kelapa. Kenapa harus ini ya ribet-ribet seperti ini? Mungkin sebagian teman-teman ada juga yang lebih senang praktis ya, karena ini kan kita mau bikin rendang. Menurut saya kalau kita pakai santan yang instan itu rasanya kurang mantep ya teman-teman, dan lebih enak pakai santan peras seperti ini, lebih natural dan rasanya lebih gurih serta wangi. Santannya itu khas sekali. Ini di sini saya sedang ambil santan kentalnya ya teman-teman, dan ini saya airin lagi untuk ngambil santan encernya. Nah, ini memang saya ambil kelapa 1 butir ya teman-teman, jadi bisa untuk 2 bagian, 1 saya bikin encer dan satunya lagi santan kental. Santan kental itu biasanya kita masukkan pada saat bumbu rendangnya itu sudah mulai mengering, baru kita masukkan santan kental agar rendangnya itu lebih kelihatan berminyak dan ini ya teman-teman, lebih gurih gitu. Nah, ini saya mulai saring. Nanti sisa dari perasan kelapa ini bisa untuk pupuk tanaman teman-teman, bisa dimanfaatkan ya. Nanti ini bisa menyuburkan dan juga menutrisi akar tanaman. Jadi jangan dibuang sia-sia teman-teman, ini pasti banyak manfaatnya.
karena kandungan nutrisi yang ada di kelapa itu sangat baik untuk tanaman. Saya bukan cuma ampas kelapa aja teman-teman, bekas sayuran atau irisan kulit-kulit bawang, itu nggak akan saya buang teman-teman, saya pasti tabur ke tanaman saya, karena itu sebagai pupuk alami dan dibiarkan saja, nanti kalau kena air lama-lama dia akan memproses sendiri, akan busuk dengan sendirinya ya. Nah ini udah selesai, nanti itu akan saya taburkan ke tanaman-tanaman saya. Lanjut, tadi sambil saya bikin santan, ini sudah saya rendam ya teman-teman sekitar 15 menit, tapi ini kelihatannya belum ini banget ya, masih kelihatan beku gitu dan ini lumayan sulit untuk motongnya teman-teman. Sebetulnya kalau untuk rendang itu kan ada teknik memotong ya teman-teman, karena ini dagingnya masih beku dan saya sudah dikejar waktu, ini udah jam 11, sebentar lagi 1 jam kemudian saya harus jemput anak saya. Akhirnya ya udah saya coba untuk iris-iris semampu saya dan mudah-mudahan itu tidak salah posisi ya teman-teman, karena kalau daging rendang itu kan ada posisi-posisi tertentu ya, biar nanti saat dimasak itu rendangnya cepat empuk dan juga dagingnya nggak keras, nggak alot gitu ya teman-teman. Nah ini saya sudah mulai menumis bumbu rendang di sini sama saja seperti umumnya ya teman-teman. Ini bumbu yang saya masak ini sesuai resep masakan Nusantara lah teman-teman, umumnya seperti itu. Lalu nanti saya tambahkan juga bumbu kemasan yang tadi saya beli itu saat food prep ya teman-teman. Jadi tambah banyak bumbunya gitu. Nah ini sengaja saya tumis dulu teman-teman. Kenapa saya tumis? Karena biar tahan lama dan tidak mudah basi teman-teman. Karena kan ini semuanya dari bahan kelapa santan gitu ya teman-teman. Biasanya kalau santan itu kan cenderung mudah basi gitu. Jadi saya tumis dulu bumbunya, lalu saya masukkan dagingnya. Nah ini dagingnya saya biarkan sebentar ya teman-teman agar bumbu meresap. Nanti setelah bumbu meresap, daging sedikit berubah warna, baru saya masukkan santannya. Dan jangan lupa dikasih asam jawa sedikit ya teman-teman, untuk ngempukin daging juga dan menambah cita rasa tentunya. Tapi nggak perlu banyak-banyak teman-teman, hanya sedikit aja. Nah ini kondisinya yang sudah saya biarkan sebentar dengan api kecil. Kita aduk-aduk. Nanti setelah itu baru kita masukkan santannya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Itu ada 3 butir ini ya asam jawa. Memang nggak perlu banyak-banyak, takut asam rasanya. Nah ini diaduk-diaduk. Ini masih saya tambahkan santan lagi ya teman-teman, karena saya bikin agak banyak. Nanti dibiarkan sekitar 1 jam dengan api yang kecil teman-teman, jadi memang harus telaten ya. Nah setelah 1 jam saya masak dengan api kecil dan setengah jam kemudian saya agak api besar, kemudian bumbu sudah sat, lalu saya masukkan santan kentalnya itu ya teman-teman. Ini prosesnya itu kurang lebih 30 menit teman-teman, agar bumbu benar-benar mengering dan meresap serta mengeluarkan minyak. Ini kita tunggu dulu 30 menit sambil sesekali diaduk-aduk. Nah ini sudah hampir 30 menit dan kelihatan sekali sudah kering bumbunya dan juga mulai keluar minyak. Seperti ini penampilannya teman-teman. Nah, nanti dia nggak lama kemudian akan matang teman-teman. Kalau sudah seperti ini udah menandakan dia udah matang ya teman-teman. Cuma kalau ingin lebih berminyak agak lebih lama lagi sedikit kita masaknya. Seperti itu teman-teman, biar kelihatan makin moist dan gurih tentunya. Nah, ini penampakan yang sudah matang. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton full durasi. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, dan share video saya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.